Selamat siang Tribuners, kembali lagi bersama Kristela. Saat ini saya sedang berada di salah satu toko yang menjual kendaraan sepeda listrik yang ada di Jalan DI Panjaitan Pelaju. Nah, di sini Tribuners banyak sekali jenis sepeda listrik dan juga warna-warnanya. Mulai dari warna yang kuning ada, hijau ada, dan merah juga. Dan banyak sekali di sini jenis sepedanya ya. Nah, selain itu meskipun saat kita mempunyai penjenis kendaraan ini, kalau tidak ada bengkelnya juga kita pasti akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu di toko One Komputer ini juga menyediakan layanan bengkel untuk memperbaiki jika sepeda listrik ini mengalami kerusakan. Oleh karena itu kita akan melihat dan kita akan berbincang sedikit dengan Masnya. Oke, jadi di sini ada Mas yang sedang memperbaiki sepeda listrik. Selamat siang Mas. Ya. Dengan Mas siapa? Agil. Dengan Mas Agil. Ya. Selaku apa sih? Mbak. Selaku apa di sini? Teknisi saya. Teknisi ya. Jadi ini kenapa Mas? Ada kenapa di sepeda listrik ini? Kendalanya charger nih, tidak bisa dicas. Charger tidak mau mengisi. Oh, tidak bisa diisi ya untuk dayanya. Oke, kalau untuk biaya bengkelnya sendiri ini berapa Mas? Apa Mbak? Biaya bengkelnya? Biaya jasa kita belum ada ya. Kalau sepeda baru dia kan masih ada ini garansi. Garansi. Kita biasanya ganti spare part selagi garansinya masih ada. Nah, kalau garansinya sudah habis masanya, kita juga jual spare part. Oke, ya, jadi di sini Tribuners selain menjual kendaraan sepeda listrik ataupun membuka bengkel ini juga di sini menyediakan penjualan spare part ya Mas. Seperti charger seperti itu Tribuners. Ya, alarmnya. Ada alarm juga ya. Oke. Kalau untuk pembenarannya sendiri berapa lama Mas? Tergantung kerusakannya Mbak. Biasanya 1 hari itu udah selesai. Udah sih. Kalau yang ini? Kalau ini cuman chargernya yang rusak. Berapa lama biasanya? Sebentar, paling 10 menit kali ini. 10 menit ya. Kalau misalkan ganti charger ini dan tanpa garansi itu berapa? Harga charger biayanya langsung ke admin. Oh, biayanya langsung ke admin ya. Oke, jadi di sini emang khusus untuk ngebenerin gitu ya. Juga sih. Kalau kerusakan yang paling parah di sini apa sih Mas? Yang selama di parah kabel induknya biasanya. Kabel induknya kenapa tuh? Kabel induknya dia kan kabel besar. Kadang ada yang konflik di dalam, kita kan tidak tahu kan. Konfliknya di mana, kita biasanya ganti kabel elektrikal, kabel induk atau kabel induknya. Kabel induknya diganti. Kalau untuk itu penyebabnya apa? Terkena air bisa konflik ya kan. Terkena air. Ya, apakah pas waktu hujan kayak gitu kan? Terlalu deras tidak disarankan juga kalau untuk hujan terlalu deras kan. Ya, konsleting seperti itu kan. Soalnya ini kan listrik semua ya. Oh, karena listrik semua. Dari controller ada listrik. Oke, jadi yang paling parah itu kalau misalkan kabel induknya itu putus gitu ya, rusak. Itu biasanya prosesnya lama kan, dibongkar semua ini. Sama mesinnya, bagian mesinnya dibongkar semua sampai belakang ya. Dibongkar semua karena ngambil kabelnya itu ya. Oke. Kalau untuk aki sendiri dia pakai aki apa sih Mas? Aki untuk sekarang masih awet ya Mbak. Ada yang pemakaian sampai 2 tahun masih. Jenis akinya apa dia? Dia aki kering Mbak. Oh, dia aki kering ya. Ya 4 baterai 4 aki ya. Kalau di sini apa namanya jenis merek-mereknya apa aja sih? Mereknya Pacific, Exotic, sama Boda. Tapi untuk Boda kita udah habis, sisa 1 unit, 2 unit. Oh, yang itu ya. Jadi itu. Kalau yang paling mahal atau nggak Mas berapa? Untuk Pacific ya sama. Pacific. Merekan Pacific berapa? Yang bagus. Ya harganya di 6 jutaan. 6 juta ke atas. 6 juta ke atas ya, Pacific gitu. Kalau yang eksotis? Eksotik dia tergantung tipenya Mbak ya. Ada yang tipe yang bagusnya eksotik ya.
Ya, ada traktor harga 6,5, ada 63, Oh iya, 300, tergantung tipenya. tergantung tipe ya. Tapi kalau misalkan untuk mengenai kerusakan kayak gitu, jenisnya sama ya, emang nggak pernah Iya. nggak boleh kena hujan ataupun air yang banyak kayak gitu ya. Terus dalam penjagaannya tuh gimana mas? Nah, penjagaannya ya kalau mau awet kan ya tergantung dari pemakaian juga mbak ya. Mm-mm. Ada yang pengecasan untuk terutama untuk baterai kan, Ya, pengecasan baterainya itu jangan terlalu lama, jangan terlalu sering dicas, jangan juga dipendapkan mbak. Dipendapkan maksudnya dipendapkan. misal nggak dipakai, Nggak dicas. jangan nggak dicas itu kadang voltasenya turun. Oh gitu. Kalau ini mas misalkan ya kita punya daya baterainya tuh berapa sih? 100 ya? Baterainya itu 48 volt. 48 volt. Nah, terus pas 12 waktu ngisi ampere. yang sebenarnya tuh berapa sih tepatnya? Nah, kalau baterainya udah merah kan, dia kan ada indikator baterainya kan di LCD-nya itu. Heeh. Dia kalau udah merah, dia idealnya 5 sampai 6 jam lebih kurang 5 sampai. penuh ya, full. Oke, jadi kalau misalkan mau pengecasan itu tunggu merah dulu kah atau gimana? Nggak harus nunggu merah mbak. Kalau tinggal 2 kotak kan udah bisa dicas. Udah bisa dicas ya. Cuman jangan lama-lama gitu ya. Jangan juga, nggak disarankan juga pemakaiannya jangan sampai habis ya. Oke. Disarankan sampai habisnya. Hmm. Baterai. Kalau misalkan nih mas, ini sebenarnya bisa nggak sih dibawa di jalan raya sebenarnya? Untuk jalan raya sih nggak masalah sih, soalnya kan masih termasuk sepeda kan, ada pedalnya. Oke, yang penting jadi hati-hati gitu ya. Ya. Jadi ini nggak pakai helm oh. juga lebih ini kan, biar Oke. lebih safety. Jadi ini nggak disaranin kalau misalnya terkena hujan ya, Iya. hujan ataupun banjir. Oke, jadi ini sekali lagi lokasinya ada di Jalan DI 1 Panjaitan, ada di Pelaju ya mas ya. Nama tokonya One Cell. Tuh, One Group. Jadi di sini lengkap ya, masih ada penjualan sepeda, spare part, terus juga yang di sebelah itu untuk elektronik ya. Elektronik. Elektronik. Itu jadi Tribuners di sini sebenarnya kalau yang namanya sepeda listrik itu nggak bisa kena air ya mas ya. Iya. Kalau misalkan dicuci, Kalau dicuci kotor kayak jangan gitu. dilap aja pakai kain basah. Atau kanibu oh kan. pakai kanibo. Jangan dimandiin, disiram gitu tuh. Oh jadi nggak boleh disemprot gitu ya? Nggak boleh. Jadi cukup dilap Iya. doang. Kain Oke. basah. Siap. Kalau misalkan nih mas untuk jenis bannya itu tahan berapa lama sih? Bannya dia tubeless yang aku Mbak. Ban tubeless. Iya. Oke. Dia kan tubeless tanpa ban dalam ya kan. Jadi kalau misalkan bocor kayak Bocor gitu. dia paling ke tampal ban, bukan tampal ban yang tubeless. Oh jadi nggak langsung dibawa ke sini tapi di tempat Iya. biasa bisa ya? Soalnya kan ini kan pemakaian, kalau bocor kan karena pemakaian tidak ada garansi mbak. Iya untuk ban. Oke. Kalau misalkan mas ini untuk alat-alat mesinnya nih ya, itu menggunakan produk apa sih mas? Kalau Kalau di sini kebanyakan. ya controller ya, elektrik semua sebenarnya. Kayak itu Ya sebenarnya. pabrikannya saya nggak tahu deh, emang dari Pasifik. Kalau Pasifik ya Pasifik kan. Oh gitu, Controllernya. jadi tergantung Ya, mereknya kalau gitu ya. eksotik dia kan mesinnya kayaknya. Wawancara. Oh jadi gitu ya. Ya. Jadi kalau untuk harga-harganya lebih ke admin ya mas? Iya, kalau untuk harga-harga spare part kan langsung admin ya. Kita cuma servis aja. Jadi Tribuners sekali lagi untuk toko dari sepeda listrik ini ada di Desa Panjaitan yang ada di Pelaju. Dimana di sini menyediakan banyak sekali varian dari sepeda listrik, ada yang Buddha, ada yang Pasifik, ada yang eksotik, dan juga menyediakan banyak sekali warna. Gitu ya. Dari yang warna-warna soft hingga yang warna-warna terang sekali itu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.